Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmail. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat tampil di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beri salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang terhormat Bapak Muhtarom SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis. Perkenalkan, nama saya Novi Agustin sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi yang berjudul unsur-unsur pokok hadis. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Rintan Permatasari. Kepada Saudari Rintan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Permatasari. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 5. Saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul unsur-unsur pokok ilmu hadis. A. Pengertian sanad, matan, dan rawi. 1. Pengertian sanad. Menurut bahasa, kata sanad mengandung arti kesamaan, yaitu jalan atau sandaran. Sedangkan menurut istilah hadis, sanad ialah jalan yang menyampaikan kita kepada jalan hadis. Sedangkan menurut istilah hadis, sanad ialah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Dalam bidang ilmu hadis, sanad itu merupakan neraca untuk menimbang sahih atau dhaifnya. Andai kata salah seorang dalam sanad ada yang fasik atau yang tertuduh dusta, atau jika setiap para pembawa berita dalam mata rantai sanad tidak bertemu langsung atau mentasil, maka hadis tersebut dhaif sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Demikian sebaliknya, jika para pembawa hadis tersebut orang-orang yang cakap dan cukup persyaratannya, yakni adil, takwa, dan tidak fasik, menjaga kehormatan diri, dan memiliki daya ingat yang kredibel, sanadnya bersambung dan satu periwayat ke periwayat lain sampai pada sumber berita pertama, maka hadisnya dinilai sahih. Fungsi sanad ialah untuk mengetahui derajat kesahihan suatu hadis. Apabila ada catat dalam sanadnya, baik itu karena kefasikannya, kelemahannya hafalan, tertuduh dusta, atau selainnya, maka hadis tersebut tidak dapat tercapai derajat kesahihan. Yang kedua yaitu pengertian matan. Secara bahasa, matan berarti tanah yang keras dan tinggi, sedangkan secara istilah adalah kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Dalam artian, apabila rantai sanad telah disebutkan, maka setelah itu adalah matannya. Atau dengan kata lain, matan adalah redaksi hadis itu sendiri. Ketiga yaitu pengertian rawi. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau arawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis, atau nakil al-hadis. Antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad hadis pada tiap-tiap tabakonya juga disebut rawi, sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindahkan hadis. Maksud lain pengertian rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab yang pernah didengar atau diterimanya oleh seseorang atau gurunya. Bentuk jamaknya yaitu ruwat. Perbuatan menyampaikan hadis tersebut dinamakan merakwi atau riwayatkan hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad hadis pada tiap-tiap tabakonya juga disebut rawi jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis.
Tapi yang membedakan antara rawi dengan sanad adalah terletak pada pembukuan atau pentakwinan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab tajwid disebut dengan pewari. Dengan demikian, maka pewari dapat disebut mudawin atau orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sanad dan matan. 1. Jenis-jenis sanad. Pertama, sanad ali. Ialah sanad yang jumlah rakwinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad lain. Hadis yang sanad yang jumlahnya rakwinya sedikit akan tertolak dengan sanad yang sama jika jumlah rakwinya lebih banyak. Selanjutnya jenis-jenis matan. Jenis-jenis matan itu ada 3. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan secara bertahap-tahap melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu hadis Qudsi, adalah kalam yang maknanya dari Allah dan lapasnya dari Nabi SAW. Yang ketiga yaitu hadis Nabawi. Sebagaimana telah disinggung di dalam awal pembahasan, bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat psikis dan fisik. Dalam pembahasan ini yang sebatas siapa menuturkan teks tersebut dan tidak melihat bagaimana kualitas lafalnya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nopi. Baiklah, saya Novi Agustin yang akan melanjutkan memaparkan materi selanjutnya. Fungsi-fungsi sanad dalam dokumentasi hadis. Fungsi sanad pada dasarnya terbagi pada 2 aspek. Pertama, untuk pengamanan atau pemeliharaan matan hadis. Kedua, penelitian kualitas hadis satu persatu secara terperinci. 1. Untuk pengamanan atau pemeliharaan matan hadis. Sanad hadis dilihat dari sudut rangkaian atau silsilahnya terbagi kepada beberapa tabaqoh atau tingkatan. Tingkatan-tingkatan tersebut menunjukkan urutan generasi demi generasi yang antara satu dengan yang lainnya bertautan atau bersambung. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang berada sepenuhnya di tangan mereka diterima dan disampaikan secara umum melalui 2 cara, yaitu lisan dan tulisan. Cara yang pertama merupakan cara yang utama ditempuh oleh para ulama ahli hadis dalam kapasitasnya sebagai sanad hadis. Hal ini karena dalam tradisi sastra pra-Islam, masyarakat Arab telah terbiasa dengan budaya hafal yang dilakukannya sejak nenek moyang mereka. Cara yang kedua, cara tulisan. Pada awal-awal Islam, kurang berkembang jika dibandingkan dengan masa-masa tabi al-tabi'in, atba al-tabi'in, dan masa sesudahnya. Hal ini karena ada beberapa faktor yang berkaitan dengan terbatasnya fasilitas penunjang. Di samping ada prioritas untuk lebih mengefektifkan penyebaran Al-Quran. 2. Untuk penelitian kualitas hadis. Bersambung atau tidaknya sanad sangat berpengaruh pada tingkat kualitas hadis sehingga kehujahan hadis ada kalanya bisa diterima, makbul, dan ada kalanya ditolak, mardud. Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita, hadis terbagi menjadi 2 macam, yaitu mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad. Hadis ahad yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Ulama lainnya mendefinisikan dengan hadis yang sanadnya syahih dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kandungannya memberikan pengertian zani dan tidak sampai kepada qat'i atau yakin. Ditinjau dari perspektif diterima atau tidaknya, hadis sahih dibagi menjadi 3, sahih, hasan, dan daif. 1. Hadis syahih
yaitu hadis merupakan kalimat mustaq dari kalimat syaha, yasihu, suhan, wasihanataria, tia, sembuh, sehat, selamat dari cacat, benar. Sedangkan secara istilah yaitu hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, qadbit, memiliki hafalan yang kuat dari awal sampai akhir sanad dengan tanpa syad dan tidak pula cacat. Dalam definisi tersebut dikatakan bahwa hadis dikatakan sahih jika memiliki syarat-syarat, yaitu sebagai berikut. Sanadnya bersambung. Maksudnya adalah setiap rawi dari suatu riwayat hadis belajar atau bertemu langsung dari mulai awal sanad sampai akhir. Rawinya adil. Maksudnya adalah setiap rawi dari suatu riwayat hadis disifati sebagai muslim, balik, berakal, sehat, bukan orang fasik, dan bukan pula makrumul muru'ah, menodai muru'ah. Rawinya dobit. Maksudnya adalah setiap rawi dari suatu periwayatan hadis itu memiliki hafalan yang kuat, baik dalam hafalan berupa penalaran dan tulisan, tidak lupa, tidak ragu, dan tidak tersalah, sehingga ia dapat mengingat hadis-hadis yang diterima. Tidak syad. Maksudnya adalah suatu hadis yang sikat menyelisihi hadis yang lebih sikat darinya. Tidak ada ilat, cacat. Maksudnya adalah suatu hadis yang samar yang menyebutkan cacat terhadap kesahihan hadis tersebut bersamaan secara zahir itu bebas dari cacat. Hadis sahih pula terdapat dua bagian, yaitu hadis sahih lizatihi, yaitu hadis sahih lizati, hadis yang memiliki semua syarat hadis sahih di atas yang sah karena zatnya, yakni sahih dengan tidak bantuan keterangan lain. Contoh hadis sahih lizati ialah sebagai contoh di atas. Yang kedua, hadis sahih li ghorihi. Hadis sahih li ghorihi adalah hadis hasan lizati yang diriwayatkan dari jalur lain yang sama atau yang lebih kuat darinya. D. Syarat-syarat sawi. Syarat-syarat rawi sebagai berikut. 1. Islam. Karena itu hadis dari orang kafir tidak diterima. Yang kedua, balik. Hadis dari anak kecil ditolak. 3. Adalah sifat adil. 4. Dob atau teliti, cerdas, dan kuat hafalannya. Jadi kesimpulannya adalah setelah semua pengertian tentang unsur-unsur hadis dijelaskan, kami menyimpulkan bahwa unsur-unsur hadis terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Ialah sanad adalah silsilah perkataan dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, dan matan adalah isi dari perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan musnid adalah orang yang menerangkan sanad suatu hadis. Musnad adalah hadis yang diterangkan dengan menyebut sanadnya sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad juga mempunyai fungsi, yaitu dalam perdokumentasian hadis yang menyangkut pengumpulan dan pemeliharaan hadis, baik dalam bentuk tulisan maupun dengan mengandalkan daya ingat yang setia dan tahan lama, berperan dalam penentuan kualitas hadis. Jenis-jenis matan. 1. Al-Quran. 2. Hadis qudsi. 3. Hadis nabawi. Jenis-jenis sanad. 1. Sanad ali, sanad yang jumlah rawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad lain. 2. Sanad nazil, yaitu sanad nazil adalah sebuah sanad jumlah rawinya lebih banyak jika dibandingkan dengan sanad yang lain. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.